Oke anak-anak, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, ya, masih di soal cerita, menyelesaikan soal cerita perkalian dan pembagian, pecahan ya, ya, untuk edisi yang ketiga. Oke, yang pertama saya punya contoh soal di sini. Ibu membeli 54 permen coklat, ya, lalu 2/3 dari permen yang dibeli ibu diberikan untuk kakak, dan 1/2 dari sisanya diberikan kepada adik. Berapa sisa permen ibu setelah dibagikan? Ya, untuk menyelesaikan persoalan ini, hal yang harus kamu lakukan adalah memahami alur cerita ya dan pertanyaan yang ada di soal. Nah, kalau kamu mengalami kesulitan ketika kamu membaca langsung, ya kamu harus pecah dulu soal ini ya, atau jabarkan dulu satu bagiannya. Yang pertama, contohnya seperti ini. Ya, kita tulis yang diketahui. Yang diketahui pertama kali itu adalah permen mula-mula, yaitu 54 buah. Benar ya, di soal permen yang dibeli ibu awalnya adalah 54 buah. Lalu di soal juga diketahui bahwa si kakak ya itu memperoleh 2/3 bagian dari permen ibu. Di sini. Lalu kita tulis juga diketahui di soal adik itu memperoleh setengah bagian dari sisanya. Sisa yang setelah diberikan kepada kakak tadi. Jadi diberikan ke kakak dulu, lalu sisanya itu diberikan kepada adik sebanyak setengah bagian. Ya. Nah, yang ditanya sisa permen ibu setelah dibagikan. Jadi permen ibu ini masih ada sisanya ketika dia sudah membagikan ke kakak dan adik. Nah, mari kita jawab. Kita ubah kalimat cerita ya. Nih, kalimat cerita ini kan seperti ini nih. Permen kakak itu adalah 2/3 dari permen ibu. Nah, 2/3 dari permen ibu ini adalah kalimat cerita. Messi ya. Nah, kita ubah dulu ke dalam model matematikanya. Gimana caranya? Ingat video yang sebelumnya sudah kita pelajari bahwa kalau kalimat 2/3 dari itu kita bentuknya seperti ini. Perkalian. 2/3 dikali 54 buah. Ya. Jadi kalimat ini kita ubah menjadi kalimat matematikanya atau model matematikanya itu menjadi 2/3 dikali 54 buah. Lalu, kamu jangan langsung 2 dikali 54. Ini angkanya terlalu besar nanti. Ya, lebih baik kamu sederhanakan terlebih dahulu. 54 kita ternyata bisa dibagi dengan 3. Ya. 54 dibagi 3 itu hasilnya adalah, ayo yang belum perkalian pembagian belum lancar. Dilancarkan ya, biar lebih gampang hitungnya. 54 dibagi 3 adalah 18 buah. Nah, di sini sisanya 1. Oke. Nah, sekarang 18 dikali 2 hasilnya adalah 36 buah. Ya. Lalu setelah diberikan kepada kakak, sisa permen menjadi berapa? Jadi sisa permennya adalah 54 dikurang 36, yaitu 18. Inilah sisa permen ibu setelah diberikan ke kakak. Nah, dari sisa ini ternyata ada bagian si adik. Ya, permen adik itu 1/2 dari sisanya kakak. Nah, kalimat ini kalimat cerita. Kita ubah lagi ke dalam model matematikanya. Menjadi apa? 1/2 dikali 18 buah. Kenapa dikali 18? Kenapa nggak dikali 54? Perhatikan baik-baik di soal ceritanya. Di soal cerita, adik itu hanya mendapat setengah dari sisanya, bukan dari permen mula-mula. Dari sisanya. Berarti sisanya itu berapa? Sisanya adalah 18. Makanya di sini 1/2 dikali 18. Hasilnya berapa ini? 18 dibagi 2. 9 buah. Gitu ya. 9 kali 1 ya 9 gitu ya. Jangan 1, sorry. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu nih, ternyata kakak itu dapat 36. Lalu adik dapat 9 buah. Ya. Kita bisa jawab nggak nih sisa permen ibu setelah dibagikan? Bisa dong. Ya, jadi sisa permen ibu setelah dibagikan itu dengan cara jumlah permen awal atau mula-mula, permen mula-mula ini dikurang dengan permen kakak dan permen adik. Gitu ya. Berarti jumlah mula-mulanya adalah 54 dikurang 36. Lalu dikurang 9. Hasilnya adalah
9 buah. Oke, jadi kesimpulannya, sisa permen ibu adalah 9 buah. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebanyak 2/3 panjang sebuah jalan adalah 20 km. Berapa kilometer total panjang jalan itu? Ya, kita tulis dulu yang diketahui. 2/3 dari total panjang jalan. Ya, sama dengan 20 km. Lalu, ditanya, total panjang jalannya berapa? Nih, ini total panjang jalannya berapa? Oke. Nah, kita ubah kalimat 2/3 dari total panjang jalan ini, ya, sama dengan 20 km ini ke dalam model matematikanya. Jadi, 2/3 dikali berapa? Total panjang. Sini ya, total panjang itu adalah, maksudnya adalah total panjang jalan ini. Ya, sebuah jalan ini. Sama dengan 20 km. Nah, coba perhatikan ini. 2 dikali 3 sama dengan 6. Lihat, posisi kesamaan ini ya dengan soal ini. Ya, bentuk ini, yang di sini saya tunjukkan ini. 2/3 dikali total panjang, sama dengan 20 km. Nah, saya punya 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, ternyata kedudukan 2/3 ini sama dengan posisinya dengan 2. Lalu kali dengan kali, dan total panjang ini sama dengan 3. Ya, ke posisinya sama. Ya, lihat 20 km ini posisinya juga sama dengan 6. Nah, sekarang yang ingin kita cari adalah total panjang. Total panjang ini kedudukannya sama dengan 3. Nah, ternyata kalau 3 sama dengan berapa? Ternyata 3 sama dengan 6 dibagi 2, benar nggak? 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Iya, benar ya. Berarti, dari kesimpulan ini, kita bisa tulis seperti ini. Total panjang itu sama dengan 20 dibagi 2/3. Kenapa? Karena 6. Di sini kan 3 sama dengan 6 dibagi 2. 6 ini kan sama posisinya dengan 20. Dibagi 2. 2 ini sama dengan 2/3. Posisinya ya, sama. Oke, sekarang kita udah tahu nih pembagian pecahan. Kemarin udah belajar kan, 20 km dibagi 2/3. Gimana cara mengerjakannya? Ya, jadi total panjang itu sama dengan 20 km. Nah, tanda bagi ini ternyata berubah menjadi kali dan posisi yang belakang ini diputar. Maka nilainya akan sama dengan tanda bagi dengan posisi 2/3 gitu ya. 20 km dibagi 2/3 itu senilai atau sama nilainya ya dengan 20 km dikali 3/2. Bentuk kali. Kemarin kita udah buktikan ya. Di video sebelumnya juga. Semua sudah dijelaskan sebenarnya. Cuman kalian harus lebih fokus dalam memperhatikan. Nah, lalu apa yang kita lakukan seperti ini? Kita bisa lakukan 20 km dikali 3 terlebih dahulu, bisa. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya maunya sederhanakan dulu. Ya, 20 km ini ternyata bisa kita bagi dengan 2. Ya, 20 dibagi 2, itu hasilnya adalah 10 km. Dan ini sisanya 1. Karena 2 bagi 2, 1 ya. Hasil penyederhanaannya. Lalu, dari sini kita bisa tahu bahwa total panjangnya adalah 10 km dikali 3. Sama dengan, total panjang sama dengan 30 km. Ya, jadi total panjang jalan adalah 30 km. Ini total panjang jalan mula-mula ya. Seperti yang di soal ini. Oke? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Donna mempunyai beberapa kue donat. Kemudian 1/2 bagiannya diberikan kepada Wisnu. Dan 1/3 bagiannya diberikan kepada Adam. Ini 1/2, ini 1/3 ya. Sisanya ia makan sendiri sebanyak 5 kue donat. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak kue donat Donna mula-mula. Yang kedua, berapa kue donat yang Donna berikan kepada Adam. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus ubah dulu kalimat cerita yang panjang ini ke dalam kalimat matematikanya ya. Dengan cara kita tulis yang diketahui. Wisnu diketahui bahwa dia memperoleh 1/2 bagian dari donat keseluruhannya. Ya, lalu si Adam itu memperoleh 1/3 dari kue donat seluruhnya. Dan Donna ini memakan 5 buah sisanya. Ya, dia makan sendiri 5 buah. Nah, yang harus kamu perhatikan adalah di sini
Wisnu itu dinyatakan dalam bentuk pecahan, lalu Adam dinyatakan dalam bentuk pecahan. Sedangkan donat ini dinyatakan dengan angka ya bilangan asli, 5 misalkan ya. Ini buah bagian ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita jawab dulu yang pertama nih. Kue donat mula-mula. Gimana cara mencari kue donat mula-mula? Kita ubah kalimat cerita. Ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalian harus ingat bagian mula-mula. Selalu bernilai satu bagian utuh. Ya. Jadi kalau kamu mau tahu, berarti kamu harus ubah ya. Clue-nya ada di sini nih, di dona ini. Dona ini memakan 5 buah sisanya. Nah, Wisnu kan 1/2 bagian, dan Adam 1/3 bagian. Nah, dona ini, sisanya ini berapa bagian? Kita harus cari bagian sisanya ini. Ya, dengan cara seperti apa? Ingat, total keseluruhan kue donat, ya, total keseluruhan kue donat ini, itu dianggap sebagai satu bagian utuh. Belum dipecah-pecah, belum dibagi-bagi. Jadi kita bisa tulis, ya, seperti ini. Dona makan 5 buah, bener nggak? Nah, Dona memakan 5 buah. Ini berapa bagian? Ya, berapa bagian 5 buah ini berapa bagian sebenarnya? Ya, jadi kita carinya dengan cara satu bagian utuh, ya, satu bagian utuh sebelum dibagi-bagi, satu, dikurang Wisnu dan dikurang Adam. Jadi, ya, 1 dikurang 1/2 dikurang 1/3. Ini dalam bentuk bagian, karena kita mau cari 5 buah ini berapa pecahannya. Ya, berapa pecahannya dengan cara ya total pecahan ya yaitu satu utuh, satu kesatuan, satu utuh dikurangin pecahan Wisnu dan pecahannya si Adam. Ya, bagiannya Wisnu dan bagiannya si Adam. Jadi 1 dikurang 1/2 dikurang 1/3. Pengurangan pecahan ini harus menggunakan konsep ya ke dalam pecahan yang sejenis. Nah, lalu kita ubah 1 ini kita ubah ke pecahan sejenis yaitu penyebutnya 6. Jadi KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Ya. Jadi 1 ini kita ubah jadi 6/6. 6 dibagi 6 kan 1 hasilnya sama. Lalu 2 ke 6 ini kan kita kali 3. Maka 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 ke 6 itu dikali 2. Maka pembilangnya juga kita kali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, setelah penyebutnya sama, baru kamu bisa kurangi. 6 dikurang 3 itu 3. Lalu 3 dikurang 2 itu 1. Ya, 1 bagian. Oke. Coba lihat. Dona memakan 5 buah donat sama dengan 1/6 bagian. Jadi 5 buah donat ini, itu bagiannya adalah 1/6 bagian. Ya, jadi 5 buah ini sama dengan 1/6 bagian. Oke. Nah, dari sini, ya, Dona makan 5 buah 1/6 bagian ini, kita bisa mencari. Ya, ternyata cari berapa donat mula-mula. Karena ketika kamu mencari 1/6 bagian ini berapa donat, dengan cara apa? Biasanya kan kamu cari 1/6 ini, kita mau cari berapa bagian, berapa buah gitu ya. Biasanya kita 1/6 bagian, kita kalikan dengan total donat seluruhnya atau donat mula-mula. Ya, 1/6 dari donat mula-mula itu kita bisa tuliskan ke dalam matematikanya, yaitu menjadi 1/6 dikali donat mula-mula. Sama dengan 5. Karena 1/6 ini nilainya adalah 5 buah. Ya, angkanya sama dengan 5. Jadi, ingat ya, bentuknya tadi, donat mula-mula itu sama dengan 5 dibagi 1/6. Ya, jadi 5 dibagi 1/6. Ya, tadi ingat yang tadi, yang 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti kalau 3 sama dengan 6 dibagi 2. Jadi ini kalau 1/6 dikali donat mula-mula sama dengan 5, maka donat mula-mula sama dengan 5 dibagi 1/6. Ya. Donat mula-mula sama dengan 5 dikali 6/1. Ingat ya, pembagian pecahan. Tanda bagi ini ternyata sama dengan kali dengan cara pembaginya ya, pecahan yang terakhir ini kita putar posisinya. Ya, 6/1. Maka donat mula-mula adalah 30 buah. Oke, yang kedua.
Bagian B, berapa kue donat yang Donna berikan kepada Adam? Nah, tadi di soal sudah dikasih tahu bahwa Adam itu memperoleh 1/3 bagian dari kue donat mula-mula. Ya. Oke. Lalu berarti 1/3 bagian dari donat mula-mula berarti ini bisa kita ubah ke dalam model matematikanya menjadi 1/3 dikali 30. Maka hasilnya adalah ya 30 bagi 3, 10. Lalu sisanya adalah 10 buah. Ya, jadi Adam itu memperoleh 10 buah kue donat. Oke. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang keempat. Ya. Ibu membeli 6/8 kilo terigu. Terigu ini dijadikan 9 adonan kue. Berapa kilo berat masing-masing adonan? Ya, ayo. Pertama diketahui bahwa terigu ibu itu 6/8 kilo. Lalu ditanya berat masing-masing adonan. Ya. Masing-masing adonan, ya. Jadi adonan ini dijadikan 9 adonan. Ya, jadi 9 adonan. Gimana cara menjawabnya? Jadi berat masing-masing itu sama dengan ya total terigu dibagi 9 adonan. Karena kan terigu ini dijadikan 9 adonan. Maka total terigu ini kita bagi ke dalam 9 adonan, 9 bagian gitu ya. Jadi kita bisa tulis seperti ini. 6/8 dibagi 9. Ya. Jadi berat masing-masing adonan itu bisa kita cari. Nah, pecahan campuran ini kita nggak bisa selesaikan, nggak bisa kita kerjakan kalau kita belum ubah ke pecahan yang biasa. Jadi kita ubah dulu. Caranya adalah dengan gimana caranya? 6 dikali 8 berapa? 48. 48 tambah 6. 54. Dibagi 8 atau per 8 dibagi 9/1. Oke. Ingat pembagian pecahan. 54/8 dikali 1/9 ya. Tanda bagi menjadi kali dan 9 ini kita balik atau kita putar posisinya ya. Jadi sebelum kita kalikan pembilang kali pembilang, kita sederhanakan dulu. Berarti 54 dibagi 9, hasilnya adalah 6. Ini 1 ya. Jadi berat masing-masing itu adalah 6/8 kilo. Atau lebih sederhananya lagi, kita bagi 2, 6 bagi 2 adalah 3, 8 bagi 2 adalah 4. Jadi berat masing-masing itu adalah 3/4 kilo. Oke? Nah, di sini ada soal cerita, silakan kamu kerjakan ya untuk latihan kamu. Ya, sampai dulu di sini video saya. Silakan diputar kembali jika kalian masih belum paham. Terima kasih.